Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama Beranda Nusantara. Kita langsung ke informasi berikutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan puncak musim kemarau tahun 2023 terjadi pada bulan Agustus dan September mendatang. Mengantisipasi bencana kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temenggung, Jawa Tengah, mengupayakan pemetaan personel dan pengedropan air bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah meningkatkan kesiapsiagaan hadapi musim kemarau tahun 2023. Selain memetakan dan menyiagakan personel, BPBD juga telah menyiapkan 500 tangki untuk mengedrop air bersih. Mengingat sebanyak 10 kecamatan di Temanggung rawan terhadap kekeringan, seperti Kecamatan Kandangan, Pringsurat, Selom Pampang, Guamawang, dan Kaloran. Sementara untuk lahan pertanian yang rawan kekeringan ada di Kecamatan Kandangan dan Kaloran seluas 452 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Temanggung Toifur Hadi Rabu 24 Mei mengatakan, musim kemarau di tahun ini sama seperti kemarau panjang pada 2012 yang berlangsung hampir 5 bulan. Tahun ini diperkirakan dari surat edaran memberikan kepada informasi kepada kami untuk kesiapsiagaan terhadap musim kering ini itu mulai Mei sampai Juli dan bahkan bisa berlanjut sampai Agustus dan September. Selain mewaspadai kekeringan akibat debit sumber mata air menurun, BPBD juga berjaga-jaga terhadap kebakaran hutan dan lahan di Gunung Sumbing dan Sindoro. BPBD pun mengimbau warga yang tinggal di daerah rawan karhutla agar tidak menyalakan api. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memastikan pihaknya kooperatif dengan penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyaluran beras bantuan sosial pada 2020 sampai 2021. Dalam konferensi pers di Jakarta Rabu 24 Mei, Mensos mengakui tidak mengetahui alasan penggeledahan tersebut, menegaskan bahwa sejak menjabat, bantuan selalu diberikan dalam bentuk tunai. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memastikan kementerian yang dipimpinnya kooperatif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang melakukan penggeledahan pada Selasa 23 Mei meski tidak mengetahui secara pasti alasan pemeriksaan. Dalam konferensi pers di kantor Kemensos Jakarta Rabu 24 Mei, Mensos Risma mengaku tengah melakukan rapat ketika penyidik KPK datang mencari barang bukti terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial untuk keluarga penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan atau PKH pada 2020-2021 terkait perusahaan PGR. KPK sendiri melakukan penggeledahan di ruang Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Risma menegaskan tidak mengetahui secara pasti terkait dugaan korupsi tersebut, menjelaskan bahwa sejak menjabat sebagai Mensos, pihaknya tidak pernah menyalurkan bantuan berbentuk barang, tetapi dalam bentuk uang. Karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu dalam bentuk uang. Itu saya pegang. Jadi saya tolak. Jadi makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain, ya. Dia menjelaskan sempat bertemu dengan penyidik KPK sebelum dan sesudah penggeledahan, serta membaca berita acara penggeledahan meski tidak secara rinci. Mensos juga tidak mengetahui secara pasti bukti yang didapatkan Komisi Anti Rasuah tersebut. Dari Jakarta, Priska Triverna, Stianka Harviana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Satuan Tugas Pangan Polres Cimahi melakukan inspeksi ketersediaan dan harga bahan pokok, khususnya komoditas telur dan daging ayam, di Pasar Atas Cimahi, Jawa Barat. Dari inspeksi tersebut diketahui bahwa kedua komoditas pokok itu mengalami lonjakan harga yang signifikan. Satgas pun telah mengantongi sejumlah nama agen dan distributor untuk ditelusuri lebih jauh guna mengantisipasi praktik curang penimbunan. Ya, hari ini kita melakukan pengecekan. Satgas Pangan Polres Cimahi melakukan inspeksi ketersediaan bahan pokok,
khususnya telur dan daging ayam, di Pasar Atas Cimahi, Jawa Barat, Rabu 24 Mei. Dari inspeksi ini, diketahui bahwa harga telur ayam mengalami kenaikan yang cukup signifikan, mencapai Rp32 hingga Rp33.000 per kilogram. Kenaikan ini terjadi secara bertahap dalam 2 pekan terakhir, dari harga semula Rp27.000 per kilogramnya. Hal serupa juga terjadi pada komoditas daging ayam. Para pedagang yang biasanya menjual daging ayam potong di harga Rp30.000 per kilogram, kini menjualnya dengan Rp40.000 per kilogram. Udah hampir 2 mingguan. 2 mingguan. Kalau pasokan barangnya aman berarti? Aman. Untuk menindaklanjuti melambungnya harga 2 komoditas pokok tersebut, Satgas akan melakukan penelusuran lebih lanjut hingga ke tingkat agen dan distributor. Oleh beberapa nama-nama agen, baik dari daging ayam dan telur, yang mana nanti informasi tersebut akan kami telusuri terlebih dahulu. Dan kami melakukan penyelidikan apakah betul memang harga tersebut sudah naik hingga di tingkat agen, dan stoknya apakah ditimbun atau memang ada permainan antara agen sampai ke konsumen terakhir. Jajaran Kepolisian Resor Kota Cimahi akan menerapkan tindakan tegas jika didapati segala bentuk praktik curang dan permainan harga, termasuk aksi penimbunan barang. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Mardian Shalofgani, Kantor Berita Antara mewartakan. Tim gabungan Kepolisian Resor Pasaman Barat bersama tim Kepolisian Daerah Sumatera Barat kembali menertibkan aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Tombang, Kecamatan Talamau. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penertiban pertama yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri pada Minggu 14 Mei lalu. Tim gabungan Polres Pasaman Barat dan Polda Sumatera Barat kembali melakukan penertiban aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah Tombang, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Butuh waktu 6 jam menggunakan sepeda motor khusus untuk sampai di lokasi yang dinilai menjadi tempat aktivitas tambang emas ilegal di Pasaman Barat. Hasilnya masih ditemukan beberapa pondok, dompeng, dan peralatan penambang lainnya yang ditinggalkan oleh para penambang emas ilegal. Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki di Pasaman Barat Selasa 23 Mei menyebutkan penertiban telah dilakukan sebanyak 2 kali, di mana sebelumnya penertiban dilakukan bersama tim Bareskrim Mabes Polri pada 14 Mei lalu. Baik, tentunya untuk upaya ke depan, ya, sesuai dengan perintah pimpinan, kita akan melakukan pengecekan dan mendatangi lokasi-lokasi yang diduga digunakan untuk penambangan emas tanpa izin secara periodik. Ya, nanti dari tingkat Polsek, Polres, maka nanti kita akan melakukan juga dengan gabungan, ya, karena ini menindaklanjuti perintah dari Bapak Kapolda dan beliau sudah menegaskan untuk zero illegal mining dan illegal logging di wilayah Sumatera Barat. Agus juga turut mengingatkan kepada oknum anggota kepolisian maupun instansi lain untuk tidak terlibat dalam aktivitas tambang emas ilegal. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut perintah Kapolda Sumbar yang dengan tegas menolak adanya aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Sumatera Barat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Altas Maulana, Kantor Berita Antara mewartakan. Polda Sumatera Selatan menyita sebanyak 31 ton pupuk non-subsidi yang tidak memiliki nomor izin edar. Kepala Subdirektorat 1 Tindak Pidana Industri Perdagangan dan Asuransi AKBP Bagus Suryo Wibowo pada Rabu 24 Mei menjelaskan total pupuk yang disita tersebut didapat dari 2 TKP, yaitu Sungai Lilin dan Banyuasin. Polda Sumatera Selatan telah menangkap 3 pelaku yang diduga menjual pupuk non-subsidi dengan nomor izin edar palsu atau tanpa nomor izin edar. Dari pengakuan pelaku, penjualan telah dilakukan sejak awal tahun 2023. Mereka mendapatkan barang tersebut dari Gresik, Jawa Timur. Kepala Subdirektorat 1 Tindak Pidana Industri Perdagangan dan Asuransi AKBP Bagus Suryo Wibowo pada Rabu 24 Mei menjelaskan total 31 ton pupuk non-subsidi tanpa izin edar yang telah disita dari 2 lokasi. Yang TKP Sungai Lilin dilakukan pada tanggal 15 Februari dengan barang bukti kurang lebih 18 ton. Untuk yang di TKP Banyuasin itu dilakukan tanggal 20 Februari dengan barang bukti
kurang lebih 13 ton. Terkait kemungkinan pengoplosan pupuk non-subsidi tanpa izin edar ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel masih memeriksa keaslian pupuk tersebut. Ketiga pelaku terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Beranda Nusantara, karena berbagai informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi.